Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menemani Nabi hijrah, jalannya selalu di depan, naik unta di depan, Rasulullah unta di belakang. Kenapa demikian? Karena takut kalau ada yang membahayakan di depan, biar yang tertimpa Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu, asalkan yang penting Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Lihat kecintaan Ali bin Abi Thalib. Tahu orang kafir mau membunuh Nabi Muhammad, mereka mengepung rumah Nabi, mau bunuh Nabi di malam hari. Nabi diperintahkan oleh Allah, jangan bermalam di Mekah malam ini wahai Muhammad, harus hijrah. Ali ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali diperintahkan untuk meneruskan atau mengembalikan amanah-amanah orang Mekah yang ada pada Rasulullah SAW. Diberikan tugasnya Nabi, ini ada amanah orang Mekah yang belum saya kembalikan, kau kembalikan wahai Ali. Kau berangkat setelah aku berangkat. Diperintahkan oleh Rasulullah tidur di rumah Nabi, di kamar Nabi, di tempat tidur Nabi. Dia tahu orang kafir mau datang ke rumah Nabi, mau bunuh Nabi. Dia tidur di tempat Nabi, menggantikan Nabi. Resikonya apa? Terbunuh. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, ini tadi, orang kalau sudah cinta sampai isyik, cintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah ini sudah masuk dalam kategori isyik yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia akan berikan segala sesuatu yang dia miliki untuk sang kekasih. Gak peduli sama musuh mau dibunuh mau apa, yang penting Rasulullah SAW. Dia tahu keridhaan Allah terletak kepada keridhaan Nabi. Para sahabat, keluarga Nabi ini cinta sama Nabi karena apa? Tahu ridho, keridhaan Allah ini ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Yang bikin Nabi ridho, bikin Allah ridho. Yang bikin Nabi marah, bikin Allah marah. Makanya mereka berjuang mati-matian untuk mencintai Rasulullah SAW. Sampai di Gua Thur, Nabi mau masuk, mau beristirahat, karena Gua Thur ini gua yang terletak di atas bukit yang tinggi, jalanannya terjal. Dari rumahnya Nabi dari Mekah ke Jabal Thur juga perjalanan yang melelahkan. Sampai di Gua Thur Nabi mau masuk, mau istirahat. Abu Bakar bilang apa? Jangan masuk dulu ya Rasulullah, saya periksa dulu, takutnya ada binatang buas, takutnya ada sesuatu yang akan membahayakan. Masuk terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Sampai diriwayatkan ada lubang-lubang di situ, beliau tutup dengan kain yang ada pada diri beliau, sorbannya disobek buat nutupin lubang-lubang. Takut kalau ada binatang di dalam lubang tersebut. Sampai dia dapatin ada beberapa lubang yang tidak tertutup, maka Nabi masuk berbaring. Lubang yang tidak tertutup tadi ditutupin dengan kaki Abu Bakar As-Siddiq. Beliau duduk di atasnya. Sampai akhirnya beliau tersengat ular. Demi apa? Demi Rasulullah SAW. Tinggal di dalam Gua Thur selama 3 hari. Tempat yang tidak mengenakan, padahal ini orang kaya. Abu Bakar ini masuk Islam punya harta 40.000 dinar. Orang kaya mau beli apa saja bisa, tapi lebih mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Hartanya bahkan disedekahkan untuk memperjuangkan dakwahnya Nabi. Sampai di waktu hijrah, uang yang tadinya 40.000 dinar ini habis hanya tinggal 5.000 dinar. Itu pun masih dipakai untuk perjalanan ke Madinah dan untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Dia gunakan semata-mata di jalannya Allah Ta'ala. Karena apa? Isyik, cinta. Bisa beli rumah mewah, tapi lebih milih bermalam dengan Nabi di Gua Thur. Gua yang kecil, yang gak cukup kecuali untuk 2-3 orang. Untuk berdiri tegap saja gak bisa. Untuk sampai ke sana butuh perjuangan. Belum lagi putrinya beliau Asma binti Abi Bakar, yang ketika Nabi hijrah nginep di Gua Thur 3 hari 3 malam. Asma setiap malam mondar-mandir ke Gua Thur mengantarkan makan untuk Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari Mekah ke Gua Thur perjalanan yang luar biasa, jalan kaki. Sampai di Gua Thur, sampai di Jabal Thur, dia naik mendaki gunung yang membahayakan, jalanannya terjal. Belum ada anak tangga seperti zaman kita sekarang. Jalanannya menakutkan, naik yang melelahkan. Sampai di atas gua memberikan makan untuk Rasulullah SAW dan ayahnya. Kenapa berbuat seperti itu? Karena cinta. Padahal beliau saat itu sedang hamil dan kandungannya usianya 9 bulan. Gak peduli, mondar-mandir tiap malam perjalanan yang melelahkan, naik ke atas gunung hanya untuk orang-orang yang ia cintai. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang kalau sudah cinta, sebagaimana sahabat Thauban. Thauban ini duduk sama Nabi, ngobrol sama Nabi, memandang wajahnya Nabi, luar biasa. Gak ada yang lebih dia inginkan daripada itu. Baru pulang ke rumahnya sebentar sudah rindu lagi sama Nabi. Kembali ke rumahnya Nabi dengan wajah yang berbeda. Pulang dalam keadaan bahagia. Baru beberapa saat kembali ke rumahnya Nabi dalam keadaan yang sedih. Ditanya sama Rasulullah, malaka ya Thauban, kenapa kau wahai Thauban?
Tadi pulang bahagia, sekarang engkau kembali dalam keadaan sedih. Dia bilang, saya berpikir ya Rasulullah, andai kata saya mati dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, saya ini hamba yang lemah. Niscaya surga yang akan diberikan oleh Allah kepada saya surga yang paling rendah. Dan engkau ini kekasih Allah, surgamu adalah surga yang paling tinggi. Lantas kalau di surga saya berbeda dengan surgamu ya Rasulullah. Kalau di surga saya nggak bisa berjumpa denganmu setiap hari sebagaimana di dunia ini, buat apa saya masuk ke surganya Allah Ta'ala? Ini ucapan nggak mungkin terucap kecuali orang tersebut benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Surga, dia bandingkan surga dengan perjumpaan dengan Rasulullah. Untuk apa saya masuk surga? Lebih nikmat di dunia, saya bisa berjumpa dengan dirimu setiap saat. Buat Thauban, Nabi Muhammad lebih indah daripada surga. Surga ini hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Nabi Muhammad. Buat orang yang cinta sama Nabi Muhammad seperti Thauban, dia bilang apa? Untuk apa saya masuk surga? Nah, ini perbuatan benar atau salah? Gak penting perbuatan benar atau salah. Yang kita mau ambil hikmahnya dari kisah Thauban adalah apa? Kecintaannya kepada Rasulullah. Sampai kenikmatan yang didamba-dambakan oleh seluruh manusia, yaitu surga. Karena kecintaannya kepada Rasulullah, dia bilang apa? Untuk apa saya berada di surga kalau saya nggak bisa memandang wajah? Ini derajat orang yang cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada dirinya, melebihi daripada hartanya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada jiwanya. Jadi sebetulnya kita bisa, bukan nggak bisa, cuma karena kurang cintanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dakwah sama Nabi secara terang-terangan, beliau dipukuli orang-orang kafir-kafir Quraisy sampai apa? Hidungnya ini nggak bisa dibedakan dengan pipinya, hancur masuk ke dalam. Wajahnya berdarah, berlumuran darah. Dibopong pulang ke rumahnya, ketika sadar yang pertama kali ditanya, ma fa'ala bi Rasulillah, apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir itu kepada Rasulullah? Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad? Ini luka berat. Ketika sadar yang pertama kali ditanya, kekasihnya. Yang dia khawatirkan siapa? Kekasihnya. Sampai ibunya Abu Bakar ini bilang apa? Yang membuatmu terluka seperti ini adalah sahabatmu Muhammad. Kenapa dia yang kau pikirkan? Makanlah terlebih dahulu, minumlah terlebih dahulu, isi perutmu supaya tenagamu ini pulih. Dia bilang apa? Wallah, demi Allah, tidak akan masuk ke dalam perutku sesuatu apapun sebelum aku melihat Rasulullah SAW. Gak tenang beliau. Ada gak orang seperti itu? Ada banyak. Wa'iyadzubillah, seorang ayah, semoga Allah menjauhkan kita daripada perihal tersebut. Seorang ayah yang mungkin naik sepeda motor, kecelakaan di jalan, dia bawa anaknya. Dua-dua kecelakaan. Ketika dibawa ke rumah sakit, sang ayah pertama kali sadar daripada pingsannya. Maka yang dia tanyakan pertama kali bukan bagaimana keadaan saya, tangan saya gimana, kaki saya gimana, enggak. Karena dia kecelakaan dengan anaknya, buah hatinya. Maka ketika sadar, yang ditanya pertama kali oleh dirinya apa? Anakku bagaimana? Tenang bapak, istirahat dulu, pakai infus dulu, bapak pulihkan kesehatan bapak. Enggak, anak saya bagaimana? Disuruh makan enggak mau, disuruh istirahat enggak mau. Kemauannya apa? Mau lihat anaknya supaya tenang. Khawatir dia. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq, sudah bisa mencintai Nabi lebih daripada kecintaannya kepada anaknya. Makanya ketika sadar, ma fa'ala bi Rasulillah, yang dia cintai, yang dia kasih itu yang ditanya terlebih dahulu, Rasulullah bagaimana? Saya nggak mau makan, nggak mau minum sampai saya ngelihat beliau. Ini orang yang sudah cintanya luar biasa, masuk dalam maqamul isyq, cinta yang sangat mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.